Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Rina Esa Fitri, NPM 1931060109. Di sini saya akan mereview jurnal internasional sebagai salah satu tugas dari psikologi abnormal. Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang akan saya bahas atau saya review. Jadi yang pertama ada judul jurnal. Yang kedua ada penulisan jurnal, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil, dan yang keenam ada kesimpulan. Lalu yang pertama yaitu judul jurnal. Judul dari jurnal internasional ini adalah Prevalensi dan Faktor Terkait Gangguan Depresi di Antara Tahanan di Pusat Penjara Umum Mikhail Tigray, Utopia. Lalu yang selanjutnya adalah penulis. Jadi penulis dari jurnal ini ada 4. Yang pertama ada Salmon Gidewelu, yang kedua ada Hagos Gebreslesi, yang ketiga ada Desta Helu Aregawi, yang keempat ada Kokop Gebru Gidanu. Lalu selanjutnya yaitu ada latar belakang. Jadi latar belakang dibuatnya jurnal ini karena penulis melihat atau mensurvei dari seluruh dunia sekitar 10 juta orang ditemukan di penjara, dan kebanyakan mereka berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah. Utopia khususnya memiliki 44 tahanan dan memiliki jumlah tahanan tertinggi di sebelah Afrika Selatan yang memiliki 165.395 di Afrika. Meskipun gangguan mental mempengaruhi semua masyarakat secara signifikan dan depresi, ada prevalensi yang tinggi dari gangguan mental di antara narapidana. Di seluruh dunia, ada 450 juta orang menderita gangguan jiwa, tetapi untuk pelayanan kesehatan jiwanya tidak mencukupi. Dan di seluruh dunia, 1 dari 4 orang terpengaruh oleh gangguan mental. Gangguan mental tersebut menyebabkan beban yang signifikan di seluruh dunia, yang menyumbangkan 13% dari beban penyakit global. Di Utopia khususnya, beban penyakit mental terdiri dari 11% dari total beban penyakit, dengan skizofrenia dan depresi. Prevalensi depresi yang merupakan salah satu gangguan jiwa yang umum di Utopia. Sebuah survei dari 12 negara menunjukkan bahwa prevalensi depresi di antara narapidana adalah 10% pria dan 12% wanita. Memang kebanyakan penyandang depresi itu kebanyakan adalah wanita. Lalu prevalensi depresi di antara narapidana di Utopia cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain, yaitu sebesar 56,4%. Lalu dampak paling serius dari depresi adalah bunuh diri, yang merupakan penyebab utama kematian di dalam penjara. Jadi rata-rata di seluruh dunia itu penyebab atau dampak yang paling utama dari depresi itu bunuh diri. Dan kebanyakan dari narapidana juga bunuh diri di dalam penjara. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi metode penelitian ini ada 6. Yang pertama yaitu desain studi. Yang kedua yaitu pengaturan studi dari prosedur pengumpulan data. Lalu yang ketiga ada peserta studi yang memuat kriteria kelayakan. Lalu yang keempat ada variabel yang memuat variabel independen. Lalu yang kelima ada ukuran sampel, dan yang keenam ada analisis dan pemrosesan data.
Selanjutnya, yaitu ada hasil dari penelitian. Jadi yang pertama hasil penelitiannya dilihat dari peserta. Dari 414 total ukuran sampel, 408 peserta diwawancarai membuat tingkat respon sebesar 98,5%. Alasan non-respon adalah 6 peserta terpilih yang menolak untuk mengungkapkan informasi mereka. Lalu yang kedua ada karakteristik sosiodemografi narapidana, yang artinya usia peserta adalah 29 tahun dan mayoritas peserta adalah laki-laki. 226 peserta lajang dan mayoritas peserta adalah pengikut Kristen Ortodoks. Sekitar setengah dari narapidana melakukan pekerjaan pribadi mereka dan 171 tahanan telah dididik di sekolah dasar. Yang ketiga ada karakteristik klinis narapidana. Dari total peserta 5,1% narapidana memiliki riwayat gangguan jiwa dan 59 atau 14,5% itu peserta memiliki riwayat gangguan jiwa. Penyakit fisik kronis sekitar 8,6% peserta memiliki riwayat keluarga dengan penyakit mental. Sekitar 1/5 dari peserta secara subjektif melaporkan bahwa mereka memiliki status kesehatan dan sekitar 69 atau 16,9% sering melakukan tindak lanjut dengan penyediaan layanan kesehatan. Lebih dari setengah peserta penelitian ini melaporkan bahwa mereka mengalami penurunan berat badan di penjara, yaitu sebesar 51,6%. Dan selanjutnya yaitu karakteristik narapidana terkait penjara. Sekitar 11,8% dari peserta penelitian sebelum dipenjara, dan alasan pemenjaraan tersebut pemenjaraan terbanyak adalah pencurian atau perampokan, sekitar 37%. Sekitar setengah dari peserta studi, yaitu 49%, dihukum dengan kisaran 1-3 tahun dan dikenakan biaya seumur hidup. Artinya, lama peserta tinggal di penjara adalah 20,99 bulan. Lalu 236 atau 57,8% dari peserta studi menerima kejahatan mereka, dan mayoritas peserta 71,1% bekerja di dalam penjara. Sebagian besar studi peserta, yaitu 94,6%, memiliki kepuasan dengan aktivitas sehari-hari sebelum dipenjara, dan ada subjektif melaporkan bahwa kualitas makanan di kafe penjara buruk, dan 1/3 peserta studi bahagia di penjara, sementara mayoritas peserta tidak senang, dan hanya 14% peserta menghadapi intimidasi di dalam penjara oleh polisi atau tahanan. Selanjutnya yaitu karakteristik zat dan bunuh diri narapidana. Dari total responden penelitian, sekitar 42,2% menggunakan zat dalam seumur hidup. Dari jumlah tersebut, 62,2% hanya menggunakan alkohol dan 25,6% menggunakan alkohol, khat, dan rokok. Sekitar 1 dari setiap 10 peserta studi memiliki ide bunuh diri, yaitu sebanyak 59 atau 14,5%. Dan sebagian kecil dari peserta peneliti memiliki riwayat upaya bunuh diri, yaitu 6,6%. Metode yang paling serius untuk mencoba bunuh diri adalah menggantung diri, yaitu sebanyak 29,6%. Lalu prevalensi depresi di antara narapidana. Prevalensi depresi di kalangan tahanan di Mikel General Pusat Penjara ditemukan 59,9% dari total jumlah peserta, dan 29,4% memiliki gejala yang ringan, lalu 19,1% memiliki prevalensi yang sedang, dan 50,9% memiliki prevalensi sedang hingga parah, dan 5,1% mengalami depresi berat, faktor yang berhubungan dengan depresi.
Baik, yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini yaitu prevalensi depresi di kalangan narapidana cukup tinggi jika dibandingkan dengan penelitian lain. Penggunaan zat seumur hidup menjadi pengangguran dan pelajar yang memiliki riwayat pelecehan pada masa kanak-kanak. Penurunan berat badan dalam penjara, dihukum lebih dari 6 tahun penjara, dan mereka yang tidak bahagia di dalam penjara, kemiskinan, dukungan sosial, dan kualitas makanan penjara adalah prediktor independen depresi yang paling utama di penjara, khususnya di narapidana YouTube ya. Baik, sekian dari penjelasan atau review jurnal saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.